Meski sedang mendekam di balik jeruji besi akibat kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani tetap menyuarakan dukungannya terhadap gerakan 17+8 yang marak di media sosial. Melalui manajemennya, ia membagikan sederet poin tuntutan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menyampaikan salam perjuangan. Dalam unggahannya, Nikita Mirzani juga menyinggung tragedi tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas mobil Brimob, dan menegaskan bahwa rakyat bukanlah musuh melainkan nyawa dari demokrasi. Aksi berani Nikita Mirzani dari balik penjara ini langsung menyedot perhatian publik. Banyak netizen yang budiman mengaku salut dengan keberanian Nikita Mirzani dalam menyuarakan kebenaran meski dalam kondisi terdesak. Mereka menilai suara lantang Nikita Mirzani dibutuhkan untuk memperjuangkan keadilan rakyat. Sebagian lainnya bahkan menyebut keberaniannya membuatnya layak terjun ke dunia politik. Dukungan penuh pun terus mengalir, menjadikan Nikita Mirzani simbol perlawanan dari balik jeruji besi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen Indonesia tuh pintar-pintar, jadi gue mau nanya ke kalian semua. Kalau kalian semua disuruh kasih satu kata buat yang katanya mewakilkan kita pada lagi duduk nyaman bahkan sampai joget-joget di atas penderitaan orang alias si DPR itu, kalian bakal kasih satu kata apa? Kalau gue ya, I'll start ya. Let me think. Dasar sekumpulan orang-orang sindrom power yang menyalahgunakan amanah, haus jabatan, haus kekuatan, haus kenyamanan, haus kemewahan, tapi tidak punya empati. Nah, kalau kalian apa? Janji ya, satu kata doang. DPR gaji 3 juta per hari, sedangkan rakyat ada yang makan cuma sekali sehari aja itu udah susah. Mereka malah joget-joget kegirangan gak jelas. Edan rak sih koyok ngono kuwi? Kerjaane DPR iku opo sih? Rapat tidur, sidang ribut, kebijakan isone mong nyakiti rakyat. Pajak kita disedot, dompet mereka malah yang tambah gendut. Pak Prabowo bubarin aja DPR, gak guna juga, makin kesini kok makin edan, jengkel aku. Habis nonton konferensi pers DPR soal tuntutan 17+8, sekarang kan udah deadline ya. Ternyata sesuai gitu dengan prediksi gua, tuntutannya mostly tidak terjawab. Bahasanya tuh dipersempit jadi soal tunjangan DPR dan penonaktifan anggota DPR aja. Udah, informasi yang mereka sampaikan sebenarnya bisa lu dapat dari kemarin tanpa adanya ini preskon. Ini video preskon 13 menit. Pak Dasko ngomong dimulai dari menit 5 sampai menit 11. Penjelasan soal brutalitas aparat dan pelanggaran HAM yang terjadi selama demo juga nggak ada. Please bantu kawal ke lewat Komisi 3, tunjukin komitmennya kayak gimana, atau apa ke gitu. Aduh, padahal banyak loh yang bisa dibahas sama DPR. Tuntutan kemarin tuh ada komisinya masing-masing loh. Bener kata komentar YouTube, terima kayak kerja kelompok, selesai gak selesai dikumpulkan. Kayaknya ada kesalahpahaman arti kata deadline deh. Deadline itu artinya batas akhir, bukan baru mulai, Pak. Ini gue curiga ya, mungkin masalah mereka tidak mendengarkan tuh sesimpel fontnya kekecilan. Apa mereka nggak tahu ya, kan bisa di zoom gitu. Caranya cuman kayak gini, Pak. Tone the final boss tuh benar-benar pemerintah. Ini 17 tambah 8 tuntutan rakyat udah turun, yang mana sebenarnya menurut gue ini lebih ke kayak guideline ngajarin pemerintah kerja. Tapi sampai tanggal 2 pun, terhitung sekarang jam 9 malam gue bikin video, itu tidak ada sama sekali konfirmasi apapun itulah. Tapi yang bikin gue bener-bener kaget adalah ini semua tuntutannya tuh bare minimum, yang mana ini tuh pekerjaan mereka, tapi kita harus tuntut biar mereka kerjain gitu. Terus pemerintah nggak terima kalau misalnya kita marah sampai turun ke jalan, sampai ngatain kita kecenderungan ke makar dan terorisme. Gila, Pak, daripada jadi presiden, Bapak jadi penulis dah, lebay. Dan gue ngerasa ya, bentar lagi kita akan dibilang tidak nasionalis dan tidak cinta negara kalau misalnya kita terus-terusan ngeluh lagi. Padahal kita mah cinta sama negaranya, kita nggak cinta sama pemerintahnya, anjir. Karena kerjanya nggak becus. Kok bisa ya mereka kerja se-nggak becus ini? Gue sampai nggak tahu ya, harus mulai dari mana. Marah, udah jelas. Kita semua marah. Kita ngomong, memberikan aspirasi dari yang damai sampai rusuh semuanya, banyak korban kayak gini. Tapi mana
masih belum ada wakil rakyat yang ngedengerin tuntutan kita. Yang ada malah jalan-jalan ke luar negeri, kabur, terus cuman ngilang, terus membiarkan aja masyarakatnya di tengah kekacauan gini yang udah pada marah, sedih, bingung, frustasi, semua jadi satu. Tapi kalian gak ada gitu yang datang nemuin rakyat, mendengarkan aspirasi. Tuntutan kita jelas kok. Tuntutan kita jelas apa maunya kita. Maunya kita itu punya wakil rakyat yang memang kompeten, yang bisa kerja mewakili suara rakyat. Emang gak gampang, kita tahu gak gampang, makanya kita butuh orang yang kompeten yang bekerja di pemerintah untuk memajukan hidup masyarakat jadi lebih baik. Kalau isinya orang-orang gak kompeten kayak kalian, yang kerjanya cuma bikin marah masyarakat, sekarang situasinya kayak gini, salah siapa? Wakil rakyat di DPR yang jagonya tuh cuma ngabisin uang pajak rakyat, yang jagonya tuh cuman dana aspirasi, dana tunjangan komunikasi, jalan-jalan ke luar negeri, yang lagi di Australia nih sekarang. Ada juga yang kabur ke Singapura, ke Guangzhou lah, kemana lah. Pakai apa? Pakai duit kita itu semuanya. Kalau masih tahu diri, pulang, bertanggung jawab, mundur dari jabatan apapun itu, supaya suasana lebih kondusif sekarang ya. Karena ini kita udah marah banget ini, kita masyarakatnya udah marah banget sekarang. DPR ini kan nggak bisa dibubarin ya, tapi bisa nggak sih syarat untuk jadi DPR tuh diganti? Emang lo agak ribet sih, bakal ubah undang-undang dikit, tapi nggak seberapa lah dibanding nanti kemajuan Indonesia. Ini udah gue terus di laptop karena banyak nih yang mau gue sampein, jadi mohon didengerin. Pertama, minimal S1 please banget, jangan cuma lulusan SMA. Biar apa? Biar bisa baca undang-undang. Jadi artis-artis kalau pengen jadi pejabat, please banget kuliah lagi dulu ya. Jangan aduh gue udah gak laku lagi di entertain, gak laku lagi di TV, gue mau jadi pejabat. Kedua, bisa dipastiin gak ada rekam jejak kriminal. Gimana sih maksud gue napi jadi pejabat tuh gimana konsepnya? 3, tes integritas dan psikologi biar ketahuan mana yang jujur, mana yang pinter acting. Nah kan kemarin banyak nih DPR yang artis, DPR yang pelawak. Makanya dari kemarin negara ini kayaknya dibecandain mulu nih sama si artis-artis dan si pelawak-pelawak ini. 4, ketahuan korup. Kalau hukum mati kan melanggar HAM nih. Boleh gak sih dimiskinkan aja? Gak usah segala kesian sama anak istrinya. Rakyat Indonesia juga banyak kok yang jadi perintis dari nol, dari minus. Bisa-bisa aja hidup. Kalau tukang beca aja bisa kuliahin anaknya di UI sampai sukses. Masa lu pada gak bisa? Bisa lah bangkit nih. Kalaupun ntar lu tiba-tiba jatuh, gua kasih tahu bangun pagi kerja. Jangan gila-gila ngeluh lu bangun siang dari Bintaro ke Senayan macet. Orang-orang yang rumahnya di Bogor kerja di Jakarta juga berangkat jam 4 pagi naik kereta biar sampai Jakarta jam 7. Gak ada tuh ngeluh-ngeluh protes-protes kayak lulu pada soal gaji dan tunjangan. Nyentuh tuh 100 juta itu belum tetek bengeknya. Apa-apaan lu bangun siang nyampe kantor tidur tiba-tiba minta tunjangan yang kayak seakan-akan lu nih ngurusin negara begadang dari pagi ke pagi gitu. Kagak ada. Udah kalau gaji tunjangan samain aja sama eselon 1 biar apa ya? Biar kebijakan lu ini relate sama keadaan masyarakat. Gaji 20-30 juta udah hidup layak di Jakarta. Stres nih. Stres denger angka 30 juta ini dia stres nih ya kan. Kalau nggak mau gaji segitu jangan jadi perwakilan rakyat. Lo bisnis aja modal 2.000 dari Cina lo jual 2 juta. Kayak juga lo begitu. Fasilitas, mobil dinas, listrik, tunjangan, beras cabut. Gue juga beras nyari sendiri, nggak ada tunjangan-tunjangan dari mana-mana. Ngapain gue capek-capek kerja, beliin lu beras, bayarin kuota lu, kalau sebulan lu bisa dapet 3 digit. Kan nggak make sense. Nah, supaya nggak ada korup-korupan lagi, sebelum dan setelah lu menjabat, lu harus wajib banget lapor harta. Jadi kalau tiba-tiba lu punya rumah 100 miliar, perlu kita pertanyain dari mana duitnya. Sekarang orang pada marah-marah sama DPR ya. Ingetin momen ini. Ntar lu ulang lagi pas pemilu. Pas pemilu lu dibayar-bayarin dikit, jangan mau goblok. Jangan mau lu 100.000, 200.000 ya paling banter gope gitu ya. Terus langsung lu coblos itu. Lu udah sakit hati nih. Sekarang kan kita masyarakat Indonesia sakit hati kan. Lu apalin nama-namanya, lu catet di handphone lu catet di jidat lu, di ingatan lu. Nanti kalau pemilu lagi jangan sampai lu mau pilih dia lagi ya. Karena pas mau pemilu pasti banyak itu dewan-dewan yang ngejilat lu, atau istilahnya bantuan sosial lah begitu ya. Jangan mau. Inget ini sakit hati dibawa sampai nanti pemilu.
dibawa, jangan udah kayak ini, wah hari ini demo segala macem gitu ya, membara marah-marah segala macem, nanti pas pemilu lu dibaik-baikin dikit, hati lu dioles-oles dikit tuh pakai yang ijo-ijo langsung meleleh. Oh iya, coblos gitu. Sama, jangan nyoblos kalau misalkan perkara lu cuman tahu muka dia doang ya. Lu tahu nggak lembar pemilu yang panjang gede banget yang kagak tahu tuh isinya cuma nama-nama doang gitu, lu asal coblos aja. Wah perkara nama ini gue kenal, atau wah perkara mukanya ini gue kenal gitu ya. Jangan belajar dari kesalahan ya saudara-saudara, tolong banget. Jadi untuk pemilu nanti tolong be smart. Luka hari ini lu inget sampai nanti pemilu ke depan gitu ya. Coba lu apalin nama-namanya, lu catet nama per nama, lu pelajarin. Jangan lu cuman kenal orang yang lu coblos perkara satu lembar kagak ada yang lu kenal gitu ya. Tolong masyarakat belajar, biar kita nggak gini lagi, nggak gini-gini terus memperkaya DPR terus kerjaan kita. Pajak naik terus. Masyarakat sejahtera mah boro-boro malu. Di luar negeri tuh ngeliat Indonesia malu, tuh nggak malu. Orang aja sampai bingung gitu ya. Kok DPR punya tunjangan kehormatan? Segala kehormatan lu dibayar gitu ya. Segala beras berapa puluh juta, 50 juta, lu mau apa? Mau mandi beras. Tiap hari mau mandi beras, live TikTok gitu kali ya. Terus tunjangan nggak masuk akal, bule aja tuh bingung kok ada DPR lu begini, bingung gue. Kalau lu mau negara tolong bikin gaji DPR sama dengan UMR, udah, tapi nggak pakai tunjangan babi bu bebo. Kalau tunjangan bentuknya barang atau bentuknya tiket gitu, tau nggak? Jangan bentuk duit cash, banyak permainannya, pinter dikit katanya negara. Elah pusing gue.